Ini adalah kambing domba yang terserang virus PMK, teman-teman. Ciri-cirinya seperti ini, kukunya lepas, jadi dia susah berdiri atau nggak bisa berdiri. Terus mulutnya bengkak, itu jadi dia nggak mau makan. Terus dia demam. Jadi ini virus ya, penyakit yang jenis virus ini, PMK, penyakit mulut dan kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kandang kita atau ternak kita, kambing domba kita terserang virus PMK ini ya. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Jadi kukunya itu lepas, jadi dia susah berdiri atau nggak bisa berdiri. Terus mulutnya itu biasanya bengkak dan berliur, jadi dia nggak mau makan. Dan terus badannya biasanya demam. Nah, yang terserang di sini baru 2 ya. Nah, ini yang masih sehat-sehat ini. Ini yang masih sehat-sehat, baru terserang 2. Nah, nanti kita akan lakukan pengobatan atau pencegahan agar virusnya ini tidak menular. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, menjadi peternak itu tidak mudah. Jadi peternak dan petani itu tidak mudah. Nah, ini salah satu kendala dalam berternak ya. Salah satunya adalah penyakit. Jadi di dalam berternak itu bukan hanya masalah pakan atau masalah kandang, masalah bibit. Yang menjadi momok terbesar di dalam peternakan dan pertanian itu adalah penyakit dan hama. Nah, itu adalah kendala. Jadi di dalam berternak dan bertani ini bukan yang dipelajari itu bukan ilmu manajemen ekonomi. Yang kita pelajari ini adalah manajemen masalah. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam peternakan dan pertanian. Kalau kita bisa meminimalisir permasalahan dan kendala, insya Allah kita akan berhasil. Jadi kita apa ya, nggak bisa mentarget sekian tahun harus untung sekian, atau sekian bulan kita dapat sekian. Itu di dalam peternak dan bertani itu tidak bisa. Jadi bisanya itu apa ya, bisanya kita harus ini meminimalisir ini kendala ini semua, kendala dan masalah-masalahnya. Kalau kita sudah bisa mengatasi masalah-masalah itu ya insya Allah, itu pun masih insya Allah ya. Jadi sekali lagi, beternak dan bertani itu tidak mudah teman-teman. Jadi butuh pembelajaran tiap hari. Kita harus belajar tiap hari. Karena apa, masalah di dalam peternakan dan pertanian itu, masalahnya itu bukan bulanan, tahunan atau panjang gitu. Masalahnya itu harian. Jadi setiap hari itu kita ada masalah di sini. Nah, cuman apakah kita akan menyerah? Ya tidak. Kita harus tetap sabar. Kita harus tidak ada putus asa, karena seorang petani dan peternak itu tidak boleh putus asa dan menyerah. Jadi kalau ada masalah seperti ini, penyakit ataupun kesulitan pakan, ya kita harus mengatasi, harus dikerjakan di dalam pertanian dan peternakan. Kalau kita bisa mengatasi semua masalah-masalah itu, kita pasti bisa berkembang atau minimal berhasil lah. Nah, nanti untuk mengatasi ini, bagaimana agar nanti virusnya tidak menyebar atau penyakitnya ini bisa teratasi, kendalanya bisa kita kelola dengan baik. Jadi untuk langkah pertama nanti kita akan beri disinfektan ini ya, untuk kandangnya ini agar virusnya mati dulu. Nah, setelah itu perawatan untuk yang sehat ini
kita kasih air minumnya, kita kasih booster feed sama Kuteja. Jadi langkah awal yang pertama kita lakukan adalah ketika ternak kita terkena penyakit, jadi yang harus kita lakukan adalah pembersihan kandang. Kita kasih dengan disinfektan, setelah itu vitamin, dan kita kasih obat-obat tradisional kita, salah satunya booster feed dan Kuteja. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, kita edukasi ini bukan hanya yang baik-baik saja. Saya akan mengedukasi di peternakan dan pertanian ini bukan jadi masalah dan solusinya, karena di dalam berternak dan bertani itu adalah masalah, mengatasi masalah gitu. Jadi saya akan mengedukasi, jadi bukan hanya yang baik-baik saja, tapi juga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam peternakan dan pertanian. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengatasi penyakit pada ternak kita adalah kita bersihkan dulu kandang dengan cairan disinfektan ya, agar tidak menular ke yang lainnya. Jadi kita sterilkan dengan cairan disinfektan. Karena penyakit PMK ini termasuk jenis penyakit virus ya teman-teman. Jadi kita harus sterilkan dulu kandangnya agar tidak menular ke teman-teman yang lainnya. Nah, nanti langkah selanjutnya kita kasih obat-obatan tradisional yang berbentuk cair ya. Kita punya obat itu booster feed untuk obat ternak, dan Kuteja, kunyit, temulawak, jahe. Nah, ini yang masih sehat-sehat ini teman-teman ya. Jadi ketika ternak kita terserang penyakit, nah kita jangan langsung down. Jadi kita harus cari solusi gimana caranya agar ternak kita ini selamat. Nah, ini salah satu langkah awal ya. Kalau misalkan teman-teman punya punya uang atau istilahnya pengen lebih maksimal lagi untuk kesehatan ternak kita bisa menghubungi dokter hewan atau dokter kesehatan hewan setempat ya. Jadi kebersihan kandang itu sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi masalah-masalah di peternakan itu banyak, dan di pertanian itu juga banyak teman-teman ya. Salah satunya penyakit. Ini adalah masalah terbesar di dalam ternak dan pertanian. Nah, untuk penyakit PMK ini sendiri, ini termasuk penyakit yang lumayan ganas ya. Penyakit mulut dan kuku ini termasuk virus. Jadi kalau yang kena itu sapi, itu bisa fatal, cepat, bisa langsung mati. Tapi kalau di kambing domba ini mudah-mudahan nggak terlalu ya, mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik. Jadi untuk pemberian cairan disinfektannya kita kasihkan ke lantainya dulu. Untuk yang samping-sampingnya nanti bisa kita semprot.
bisa kita spray. Setelah kita bersihkan, nah kita akan fokus ke perawatan untuk ke kambing domba yang masih sehat ya. Artinya perawatannya ketika ternak kita terserang penyakit, itu perawatannya itu harus ekstra teman-teman, harus lebih. Kalau enggak ya bahaya. Jadi untuk tahu apakah ternak kita itu sehat atau tidak, kita harus mengeceknya setiap hari. Kita harus mengecek perilakunya setiap hari, apakah nafsu makannya itu masih bagus atau kurang aktif, kurang agresif. Nah biasanya kalau males makan atau dia tuh biasanya ngembek, nah terus diem nggak mau ngembek, nggak mau makan, terus kurang geraknya juga tidak agresif. Nah kita harus cek itu berarti tanda-tanda ternak kita bermasalah. Jadi di dalam berternak atau bertani itu kita harus mengerti ternak kita ya. Jadi kita harus mengerti tentang kesehatannya, tentang gizi dan nutrisinya. Jadi masalahnya itu kompleks, rumit teman-teman ya. Tidak segampang apa yang kita harapkan. Butuh belajar banyak dan jam terbang yang panjang untuk bisa jadi peternak yang sukses itu teman-teman ya. Nah setelah kandang ini kita kasih cairan disinfektan agar penyakitnya atau virusnya itu tidak menular. Nah terus kita kasih jamu ya untuk ternak-ternak kita, dan kita kasih pakan yang cukup agar daya tahan tubuhnya itu meningkat dan bisa sehat kembali ya, mudah-mudahan ya. Nah untuk obat-obat atau jamu tradisionalnya kita kasihkan ke air minumnya saja ya. Jadi ini kuteja, kunyit, temulawak, jahe kita kasih 1 tutup, dan ini booster fit ya, produk atau buatan kita sendiri ini untuk multivitaminnya, multivitamin ternak. Nah, nanti juga dikasih garam itu 1 genggam saja itu. Jadi untuk kita kasih obat atau jamunya seperti ini, kita kasihkan ke air minumnya. Jadi kenapa ternak kita kok terserang penyakit itu banyak faktor ya teman-teman ya. Faktornya banyak yang menyebabkan ternak kita itu sakit. Nah salah satunya bisa dari kurangnya perawatan, bisa juga kebersihan, bisa juga, atau mungkin dari lingkungan eksternal karena terkena wabah, atau karena cuaca juga bisa, karena di sini hujan setiap hari ya teman-teman ya. Mungkin bisa juga mempengaruhi kondisi fisik dari hewan ternak kita. Jadi ketika kondisi cuaca tidak baik itu ya juga kita harus siap-siap. Nah, ketika cuaca buruk, hujan terus, perubahan iklim itu pengaruh. Itu juga termasuk faktor kenapa hewan kita sakit. Nah kalau yang eksternal itu bisa juga dari wabah ya, wabah atau virus. Nah ketika di tempat sekitar teman-teman atau tempat teman-teman itu ada yang terkena wabah atau terkena virus, nah kita harus juga selalu cek dan selalu hati-hati, harus ekstra ya perawatannya ya, agar ternak-ternak kita aman dan tidak tertular dari wabah atau virus yang bisa menyebar sewaktu-waktu. Oke teman-teman, ini adalah salah satu cara agar ternak kita
sehat dan mengatasi ketika ternak kita terkena wabah atau terkena penyakit ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih, jangan lupa subscribe. Sukses selalu, sukses untuk peternak organik dan petani organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.